di bidang pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai. Halo Sobat Edukasi, kembali lagi di podcast Ngobrol Kebijakan bareng gue Firman. Gue Jana. Gue Farah. Dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, Sobat Edukasi, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai sebuah isu yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia, yaitu problematika dalam formulasi kebijakan pendidikan dan pendekatan apa aja sih yang dilakukan dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Nah, Sobat Edukasi, formulasi kebijakan pendidikan adalah proses merumuskan, menyusun dan menetapkan sebuah keputusan serta arahan untuk mengatur dan mengelola sistem pendidikan. Nah, dalam formulasi kebijakan pendidikan ini sendiri tidak hanya dilibatkan oleh pemerintahan saja, akan tetapi akademisi dan masyarakat juga ikut dilibatkan guna untuk meningkatkan apa sajakah kebijakan tersebut relatif dan inovatif terhadap kebutuhan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam sistem bidang pendidikan. Nah, dari judul yang telah kita bahas tadi, kita langsung masuk saja nih ke dalam problematika dalam proses kebijakan pendidikan. Nah, menurut Jana sendiri, apa sih problematika dalam formulasi kebijakan pendidikan itu sendiri? Nah, problematika ya? Iya. Nah, kalau itu kan masalah utama. Nah, kalau masalah utama ini ada di ketidaktahuan para pembuat kebijakan mengenai soal pendidikan yang sebenarnya. Banyak tuh yang nggak tahu secara mendalam baik itu konsep maupun realita yang terjadi di lapangan. Misalnya tuh kebijakan PPDB zonasi. Niat awalnya itu kan untuk pemerataan, tetapi karena tidak mempertimbangkan geografis atau fasilitas sekolah yang tidak merata, sehingga malah memunculkan masalah baru dan banyak tuh siswa-siswa yang yang nilainya tinggi tetapi tidak bisa mendapatkan sekolah yang ia impikan. Gitu sih. Benar nih kata Jana tadi. Jadi kebijakan yang dibuat itu kadang terlalu idealis tapi nggak realistis sama keadaannya gitu. Juga terlalu banyak acuan atau referensi yang digunakan dalam pembuatan kebijakan. Alhasil kebijakan tersebut menjadi abu-abu. Nah, betul banget nih Sobat Edukasi, problematika dalam formulasi kebijakan pendidikan itu seperti yang telah dibilang Jana tadi, yaitu mengenai sistem zonasi yang dimana itu sangat merugikan dalam realitas kehidupan karena ada di beberapa wilayah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Nah, seperti yang dibilang oleh Farah tadi juga sendiri, kadang kebijakan itu dibuat terlalu idealis dan tidak realistis dengan kebutuhan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kadang juga kekurangan ataupun kelebihan dari informasi juga menimbulkan masalah. Itu bagaimana aja nih? Nah, iya benar banget tuh kan. Kalau itu kalau kekurangan informasi itu kan bikin solusi yang kita ajukan itu tidak berjalan secara objektif. Nah, tapi kalau kelebihan informasi juga bikin para pembuat kebijakan itu jadi bingung mau fokus kemana, mau dikemanain, dan akhirnya malah nggak jadi keputusan apa-apa. Benar banget nih, kadang kebijakan itu terlalu overload data tapi nggak ada sintesisnya. Nah, kadang sebaiknya dalam pembuatan kebijakan itu dilakukan penelitian terlebih dahulu sebelum disusun kebijakannya gitu. Nah, benar banget nih Sobat Edukasi, seperti yang dibilang Farah tadi, adanya penelitian. Nah, dalam pembuatan formulasi kebijakan pendidikan ini harus itu ada pendekatan apa saja sih yang ada dalam formulasi kebijakan pendidikan. Nah, dalam pendidikan yang sendiri itu ada 3 Sobat Edukasi. Yang pertama itu pendekatan secara deskriptif, normatif, dan evaluatif. Nah, menurut Farah sendiri nih, apa sih pendekatan secara deskriptif itu? Nah, pendekatan deskriptif atau pendekatan positif ini merupakan pendekatan di mana penggambaran situasi secara nyata gitu. Jadi nggak ada penelitian terlebih dahulu. Nah, yang dipaparkan dalam pendekatan ini adalah fakta, data, dan juga fenomena apa saja yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, gunanya supaya para pembuat kebijakan tahu gitu bagaimana situasi real di lapangan. Nah, seperti itu Sobat Edukasi. Nah, kedua adalah pendekatan secara normatif.
Nah, menurut Jana sendiri apa sih pendekatan normatif itu? Pendekatan normatif ya. Pendekatan ini itu menawarkan solusi berdasarkan analisis yang logis atau efisien. Nah, baru tuh di situ muncul berbagai alternatif kebijakan. Misalnya, untuk mengatasi ketimpangan global di dunia pendidikan, alternatifnya bukan hanya memberikan bantuan laptop, tapi juga bisa tuh dengan mengadakan training bagi guru atau juga dengan perbaikan internet di daerah-daerah yang masih tertinggal. Nah, benar banget nih kata Yana tadi. Kadang kebijakan ini menghasilkan beberapa alternatif kebijakan lainnya, yang mana akan dipilih mana pendekatan yang lebih tepat dan juga efisien digunakan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Nah, benar banget nih Sobat Edukasi. Melalui pendekatan deskriptif dan normatif tersebut, formulasi kebijakan pendidikan dapat lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjawab tantangan yang ada di lapangan. Nah, masuk ke dalam tahap pendekatan evaluatif. Nah, menurut Jana sendiri, apa sih itu pendekatan evaluatif? Pendekatan evaluatif ya. Pendekatan evaluatif ini berfokus pada hasil nggak sih? Nah, misalnya itu program guru penggerak, di mana tuh harus dievaluasi apakah lulusan program ini benar-benar memberikan perubahan di sekolah. Jika tidak, harus dikaji ulang sih, bukan hanya sekedar ganti program baru. Dan seringkali nih, kebijakan pendidikan kita itu top down banget gak sih? Di mana yang ngerti dengan kondisi kelas itu kan siswa atau guru itu sendiri. Makanya formulasi kebijakan ini harus lebih efektif dan berbasis data lokal. Mungkin gitu sih. Nah, misalnya nih pemerintah ingin buat suatu kebijakan, contohnya tuh kayak kebijakan satu guru satu laptop. Nah, kita ukur dengan pendekatan evaluatif tuh, gimana kebijakan itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, atau hanya sekedar bagi-bagi perangkat lunak saja tanpa hasil yang signifikan gitu. Nah, benar banget nih Sobat Edukasi, melalui pendekatan deskriptif, normatif, dan evaluatif tersebut, diharapkan formulasi kebijakan pendidikan ini dapat benar-benar menjawab tantangan ataupun isu dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari Jana sendiri, dari Farah sendiri sebagai mahasiswa pendidikan nih, apa sih pesan untuk pembuat kebijakan pendidikan untuk kedepannya agar formulasi kebijakan pendidikan ini dapat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Kita dari Jana sendiri. Kalau dari aku sih, kuasai dulu pendidikan, jangan jadikan kebijakan sebagai menara gading, dan kita sebagai mahasiswa harus paham. Nah, dan dari aku, hendaknya kita dalam pembuatan kebijakan itu ya harus sesuai dengan bagaimana pendekatan kebijakan yang akan kita buat nanti. Nah, dan jangan lupa untuk mengeceknya bagaimanapun, jangan asal copy paste hasil kebijakan lain tanpa adanya suatu referensi yang jelas. Nah, benar banget nih Sobat Edukasi, dari pesan Jana dan Farah tadi dapat kita pastikan bahwasanya apa yang diinginkan oleh mahasiswa atau masyarakat adalah sebuah kebijakan pendidikan yang benar-benar menjawab tantangan yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah, Sobat Edukasi, mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast kita kali ini. Dan aku sebagai host, aku tutup dengan see you.